Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Al-asma' as-sittah. Asma' as-sittah yang telah kita terangkan kemarin. Kaifal i'rab? Bagaimana i'rabnya? Marfu'un bil waw wa mansubun bil alif wa majrurun bil ya. Keluar dari hukum asalnya, seperti hada abuhu wa ra'aitu abahu wa marartu bi abihi. Kemudian di sana kenapa kok bisa di dalam satu kitab dikatakan asmaul khamsah, sedangkan dikatakan dalam kitab ini asma sittah? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Berarti ada permasalahan di sana. Siapa yang dipermasalahkan dari 6 ini? Dari Abu wa Hamu Hamuha Hanu wa Naku wa Lumani. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Ternyata karena ada permasalahan pada Hanu. Ada permasalahan pada Hanu. Sehingga disebutkan di sini oleh muallif, oleh Ibnu Hisham dengan kalimat wal afsah fil hanu atau fil hani faqad wal afsah isti'malul hani faqad. Yang lebih sahih adalah penggunaan hani dengan seperti ghad. Ghad yang artinya esok. Berarti hanu ini lebih sahih kalau dia di-i'rabkan tidak dengan i'rab asma' sittah seperti ini. Kita masuk dulu kepada permasalahan asma' sittah itu sendiri. Bahwa asma' sittah atau semua isim-isim yang 6 dari mulai abuhu, akuhu, hamuha, hanuhu, fuhu dan dumalin, sesungguhnya ada 2 dialek lain selain dialek yang kita terangkan. Selain dialek yang memarfu'kan dengan waw, yang memansubkan dengan alif dan menjarkan dengan ya, itu ada dialek lain. Ada dialek qasam, ada dialek naqs. Kita sabar dulu, nanti baru baca kitab. Dialek yang pertama qasr. Qasr itu seperti kalimat yang diakhiri dengan alif, seperti Musa. Bagaimana kita membaca Musa? Ja'a Musa wa marartu bi Musa wa ra'aitu Musa. Dia tetap Musa. Berarti harakannya bagaimana? Muqaddar. Sebagian Arab ada yang membaca aba dengan tetap dengan alif, tidak berubah. Maka dia akan membaca dalam keadaan marfu, dalam keadaan nasab ataupun dalam keadaan jar tetap aba. Yani mereka akan berkata inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha itu masih wajar karena inna menasabkan kan? Inna abaha. Tapi keduanya wa abaha harusnya kan mudhaf ini. Harusnya abiha kan gitu. Tapi dia tetap abaha. Berarti mereka membacanya dengan lughatul qasr, dengan dialek qasr, menganggapnya seperti Musa. Jadi dalam keadaan apapun tetap aba. Jaa aba wa ra'aitu aba, jaa abaka wa ra'aitu abaka wa marartu bi abak. Tetap dalam keadaan alif. Ini satu dialek. Ada dialek lain, adalah dialek naqs. Naqs ini maksudnya dihilangkan huruf ketiganya. Karena dalam bahasa Arab keumumannya mesti ada fa'ul kalimah, ada ainul kalimah, ada lamul kalimah. Lamul kalimah inilah yang dihilangkan. Berarti abu terdiri dari 3. Alif, ba, dan huruf illah. Huruf illah bisa waw, bisa alif, bisa ya. Dia berubah-ubah. Huruf illah ini yang dihapus, hilang. Lamul kalimahnya dihilangkan, maka disebut naqs, kurang. Enggak ada lamul kalimah, hanya ada
fa'ul kalimah dengan ainul kalimah. Alif dengan ba kalau pada ab. Kalau pada akh ya alif dengan kha-nya saja. Maka dia membacanya ab tanpa ada huruf yang ketiga. Maka mereka akan membaca abid, abun, aba, walaupun dalam keadaan mudhaf. Jadi kalau di sini akan dicontohkan dengan dialek naqs, akan membaca hada abuka. Terus ra'aitu abaka wa marartu bi abika. Kembali kepada hukum asal, marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah dan majrur dengan kasrah. Ini dialek naqs namanya. Maka mereka akan membaca ab sebagaimana dalam syair mereka yang mengatakan bi abihi kada adiyyu bil karam. Faman yushadid abahu fama zalam. Perhatikan syair ini. Bi abihi kada adiyyu bil karam. Ta'rifun man huwa Adi? Adi bin Hatim al-Taha'i, sahabat Rasulullah SAW. Adi yang terkenal karim, yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan Al-Karim ibnul Karim min Banil Karim. Dia seorang yang dermawan, anaknya orang yang dermawan, dari suku yang dermawan. Kemudian diucapkan oleh seorang penyair, bi abihi iqtada Adiyun bil karam. Adi itu mengambil qudwah, mengambil teladan dari bapaknya, bi abihi iqtada Adiyun bil karam. Wa azul bait belakangnya dari syair ini mengatakan wa man yushahid abahu ama zalam. Barang siapa yang menyerupai bapaknya maka dia tidak zalim. Wa man yushahid abahu fama zalam. Aina syahid min hadzal bait? Apa buktinya atau apa yang menunjukkan tentang lughatun naqs? Dia menyebutkan yang pertama bi abihi. Harusnya kalau lughah yang ma'ruf bi abihi kan begitu. Dengan ya. Yang kedua ini abahu, yang seharusnya kalau pada dialek yang ma'ruf, dialek yang terkenal akan membaca abahu, wa man yusabih abahu. Tetapi tentunya karena ini syair maka akan rusak kalau kita rubah seperti itu. Kita baca seperti apa yang diucapkan oleh penyairnya, bi abi iqtada adiyun fil karam faman yusabih abahu fama zalam. Ini namanya lughatul qasr. Hanya saja kita kembali pada asmaus sittah. Hanya saja pada 6 asma, pada 6 asma ini semuanya ma'ruf dan terkenal dengan dialek yang paling masyhur, yang marfu' dengan waw dan mansub dengan alif dan majrurnya dengan ya. Ini yang paling ma'ruf. Berarti lahjah tadi, lughatul naqs dan lughatul qasr tidak ma'ruf. Kecuali pada hanu. Kecuali pada hanu. Justru yang lebih fasih, yang lebih bagus, lebih fasih adalah dengan qasr, dengan naqs, lughatul naqs. Kalau lughatul naqs berarti bagaimana? Hada hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Kita lihat ucapan Ibn Hisham. Qala rahimahullah, idza istu'mila al-hanu ghairu mudhafin kana bil ijma'i manqusa. Kalau dibacanya hanu dengan tanpa idhafah atau kalau dipergunakan tidak mudhaf, maka secara ijma', secara sepakat seluruh ahli nahwu menyatakan bahwa dibacanya dia seperti lughatul naqs atau dibacanya dengan manqus. Apa maknanya manqus? Ai mahdhuful lam. Apa maknanya mahdhuful lam? Hilang lamul kalimah. Jangan bingung, kok lamnya hilang, enggak ada lamnya kok. Maksudnya lamul kalimah. Dihilangkan lamul kalimahnya, berarti huruf ketiganya mu'raban bil harakat, dan i'rabnya dengan harakat. Kasairi akhawatihi, seperti saudara-saudaranya yang lain, ab, akh dan lain-lainnya. Kalau dia dalam keadaan tidak mudhaf akan dibaca abun, akhun, hamun, yang kemudian i'rabnya juga dengan harakat. Hada abun wa akhun wa hanun wa marartu bi abin wa akhin wa hanin dan seterusnya. Taqulu hada hanun wa ra'aitu hanan wa marartu bi hanin. Ini sepakat.
Sebagaimana kamu katakan, yu'jibuni ghadun wa asumu ghadan wa atakaftu fi ghadin. Seperti kita sebutkan pada ghad, yu'jibuni ghadun asumu ghadan wa atakaftu fi ghadin. Sekarang permasalahannya, idza istamala mudhafan, kalau dipakainya dalam keadaan mudhaf, fa jumhurul Arab tasta'miluhu kadzalik. Maka kebanyakan orang-orang Arab menggunakan hanu dalam keadaan tetap naqs. Fataqulu, maka kau katakan jaa hanuka wa ra'aitu hanaka wa marartu bihanika. Ini kalau pada hanu dalam keadaan dia lughah yang ma'ruf, yang dikatakan jumhurul Arab, kebanyakan orang-orang Arab. Tetapi kalau pada pada yang lainnya itu tidak fasih. Seperti bi'abi yaqtada adiyin fil karam faman yusabi abahu fama zalam, atau yang lainnya. Qala, dikatakan kalau pada hanu justru jumhurul Arab menggunakannya dalam keadaan naqs, kama yaf'aluna fi ghadika, sebagaimana dipergunakan ghad walaupun mudhaf. Fi ghadika, hada ghaduka, yujrihi majra ab wa akh, seperti ab wa akh yang tidak mudhaf. Fayuribuhu bil huruf ats-tsalatsa fayaqul hada, dikatakan wa ba'dhum yujrihi, sebagian mereka melangsungkannya seperti ab dan akh ketika mudhaf, yaitu dengan huruf-huruf yang tiga. Hada hanuka wa raitu hanaka wa marartu bihanika wa hiya lughatun qalilah. Jadi ini terbalik dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya abuhu, akhuhu, hamuha, fuhu dan dumalin, justru yang fasih adalah yang memakai waw, alif dan ya. Tetapi pada hanu justru lughatun naqs yang fasih. Oleh karena itulah di kitab-kitab yang lain disebutkan cuma 5 asmaul khamsah. Ini nggak masuk. Kenapa? Karena tidak masyhur. Justru pada hanu yang masyhur adalah lughatun naqs. Dibacanya dengan tanpa huruf ketiga. Hada hanuka wa marartu bihanika wa ra'aitu hanaka. Wahia lughatun qalilah. Zakaraha Sibawayh, disebutkan oleh Sibawayh. Walam yattali' 'alaiha al-Farra, bahkan Farra tidak menengoknya sama sekali, tidak menganggap ada. Wala Zajjaj, tidak pula Zajjaj. Fa asqatahu 'an 'abdihi hadhihi al-asma'. Oleh karena itu mereka menggugurkan hanu dari nama-nama ini, dari isim-isim ini. Alhamdulillah. Dan menganggapnya isim-isim ini cuma 5. Asqatahu min iddati hadhil asma' wa addaha khamsah. Berarti siapa yang menganggapnya cuma 5? Az-Zajjaj dan Al-Farra. Az-Zajjaj dan Al-Farra tidak menganggap ada. Membaca hanu dengan hanuka, ra'aitu hanaka wa marartu bihanika, itu lam yara, atau tidak dikatakan lam yattali' alaih, tidak menganggap dan tidak menengoknya. Sehingga berapa isim-isim yang di'irabkan dengan waw ketika rafa, dan dengan alif ketika nasb, dan dengan ya ketika jar, kata mereka 5. Hani tidak masuk, hanu enggak masuk. Karena mereka tidak menganggap fasih dan menganggap tidak ada yang membaca demikian. Padahal ada tapi sedikit. Inilah terjawab sudah kenapa kok ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang menyatakan 5 dan ada yang menyatakan 6. Karena ada yang memasukkan hanu dan ada yang tidak memasukkannya. Yang memasukkan hanu menganggap bahwa itu adalah lughatun, lughah yang memang dipakai, hanuka wa hanaka wa hanika. Yang tidak memasukkan menganggap bahwa itu tidak ada karena terlalu lemah atau dianggap pendapat yang tidak pasti. Wallahu ta'ala. Hal hunaka soal? Baik, jazakumullah khair. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.